Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu distro Linux Ubuntu 22.04 untuk mata kuliah sistem operasi. Nama saya Muhammad Latif dengan NIM 122.101.52. Perkenalkan, nama saya Christopher Chandra Satrawitraka dengan NIM 12210567. Saya Irfan Rizky Putra dengan NIM 122111138. Saya Dia Adlina Nismasari dengan NIM 122103334. Saya Rini Tranggono dengan NIM 122104113. Hal yang akan kita bahas ini, yang pertama ada alat dan bahan yang kita perlukan, yaitu ada file ISO Ubuntu, yang kedua ada VirtualBox, yang ketiga internet, dan yang keempat adalah laptop atau komputer. Pertama, kami akan menunjukkan bagaimana cara menginstal distro Linux Ubuntu versi 22.04. Untuk penginstalan Ubuntu, pertama kita bisa membuka VirtualBox. Setelah dibuka, klik New, beri nama virtual machine kalian. Saya memberi nama Ubuntu 22.04 LTS. Lalu pilih folder di mana kalian ingin menyimpan virtual machine. Saya menyimpan di D dengan nama folder Ubuntu. Lalu pilih file ISO Ubuntu yang sudah kalian download. Lalu open. Klik skip unattended installation. Terus klik next. Pilih memori RAM kalian sesuai spesifikasi laptop kalian. Saya menggunakan 4 GB atau 4096 MB. Prosesornya 2. Lalu klik next. Create virtual hard disk. Ukurannya saya menggunakan 50 GB. Lalu next. Finish. Setelah itu, klik Ubuntu-nya, kita setting. Nah, kita ke display. Video memorinya kita pasang sesuai spesifikasi komputer, tapi di sini saya menggunakan 128. Lalu network, saya menggunakan bridge adapter. Saya menggunakan kabel LAN, jadi ada di sini. Lalu klik OK. Lalu kita start Ubuntu. Nah, setelah sudah masuk, kita pilih try or install Ubuntu. Klik enter. Kita tunggu. Setelah berhasil masuk ke Ubuntu, akan ada tampilan seperti ini. Kita langsung saja. Jika kalian ingin, bisa pilih bahasa yang kalian suka. Lalu kita klik install Ubuntu. Di sini kita bisa memilih keyword layout. Saya menggunakan English United States. Continue. Lalu kita bisa biarkan saja. Kita bisa checklist install third party software. Lalu klik continue lagi. Setelah itu installation tab-nya kita bisa erase this dan install Ubuntu. Kita langsung saja install now. Continue. Kita pilih tempat kita bisa mengklik di Jakarta atau bisa mengetik Jakarta. Sudah benar, yaitu continue. Setelah itu kita beri nama kita sendiri. Saya sini menggunakan nama kelompok 4. Mata pelajaran sistem operasi kelas 12 3A 01. Lalu beri nama komputer kelompok 4 sistem operasi, lalu username kelompok 4,
sistem operasi. Lalu kita bisa memilih mengetik password yang kita inginkan. Lalu next. Lalu proses instalasi akan dimulai dan kita bisa menunggu sampai selesai. Setelah instalasi Ubuntu selesai, kita bisa merestart Ubuntu kita. Kita klik restart now. Lalu kita tunggu lagi sampai reboot kembali. Di sini kita disuruh untuk meremove, tapi kita tidak perlu, tinggal klik enter, tekan enter saja. Kita tekan enter. Lalu tunggu lagi. Nah, setelah boot, kita bisa memilih user, lalu memasukkan password yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita tunggu. Lalu kita skip saja. Live page, kita next saja. Help improve, bisa pilih untuk mengirim atau tidak. Saya memilih tidak mengirim. Lalu next, privacy, kalian bisa memberikan akses lokasi. Saya tidak perlu, kita next. Lalu done. Ubuntu sudah terinstall. Yang kedua, memodifikasi distro Linux Ubuntu 2204. Berikutnya, kita akan memodifikasi distro Linux Ubuntu. Masuk ke dalam setting dengan cara klik kanan pada mouse di bagian desktop, lalu pilih display setting. Pada menu display, kita akan mengganti resolusi menjadi ukuran 16:9, yaitu 1280 x 720 pixel. Selanjutnya pada menu background, kita akan mengganti background yang diinginkan. Selanjutnya, pada menu appearance, kita akan mengganti style atau tema menjadi terang atau gelap dan warna pendukung sesuai dengan tema yang dipilih. Selain itu, pada bagian bawah, kita bisa mengubah ukuran icon desktop dari small, normal, high, tiny, dan juga kita bisa mengubah ukuran icon aplikasi di taskbar dari ukuran 16 sampai 64 pixel dan mengubah posisi taskbar pada bagian left, bottom, right. Selanjutnya pada menu sharing, kita akan mengganti nama komputer atau laptop pada sistem komputer menjadi kelompok 4 Ubuntu. Selanjutnya pada menu sound, kita mengganti sistem volume level, output, speaker, dan input microphone beserta volume masing-masing dari output dan input. Selanjutnya, pada menu mouse dan touchpad, kita bisa mengganti pergerakan atau kecepatan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, pada menu region dan language, kita bisa mengganti language atau bahasa dan format tanggal, waktu, dan jam sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, pada menu accessibility, kita akan mengganti ukuran teks menjadi besar atau tidak pada bagian large text dan mengganti ukuran kursor menjadi medium. Selanjutnya, pada menu user, kita bisa mengganti nama dan kata sandi profile Ubuntu.
sesuai yang diinginkan. Dan terakhir, pada menu default application, kita bisa mengganti default application untuk membuka web browser, email, kalender, musik, video, dan foto. Berikut adalah perintah dasar distro Linux Ubuntu 22.04. Selanjutnya, kita akan menjalankan perintah dasar distro Linux Ubuntu. Yang pertama, masuk ke dalam terminal dengan cara klik kanan pada mouse di bagian desktop, lalu pilih Open in Terminal. Kemudian, ketikkan pada terminal perintah pertama yaitu uname yang berfungsi untuk melihat atau menampilkan informasi nama sistem operasi atau sistem komputer yang sedang digunakan. Yang kedua adalah uname-a yang berfungsi untuk menampilkan semua informasi sistem komputer. Yang ketiga, mkdirnotes untuk membuat direktori atau folder baru. Di sini saya membuat direktori atau folder baru bernama notes. Yang keempat adalah Touch Meeting Healing Presentation yang berfungsi untuk membuat file baru dalam keadaan kosong. Di sini saya membuat 3 file baru yaitu Meeting, Healing, dan juga Presentation. Yang kelima, ls-l yang berfungsi untuk menampilkan file atau direktori pada direktori aktif dengan menyertakan atribut dan hak aksesnya. Yang keenam, df-h yang berfungsi untuk melihat informasi pemakaian disk pada seluruh sistem. Yang ketujuh, hostname yang berfungsi untuk menampilkan nama localhost atau nama user pada saat ini dipakai. Selanjutnya, echo dalam petik rapat pada hari Sabtu 3 Desember 2022 redirection meeting. Echo berfungsi untuk menuliskan sesuatu kata atau kalimat pada sebuah file. Di sini, saya menuliskan kalimat rapat pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pada file meeting. Selanjutnya, cat presentation. Cat berfungsi untuk melihat isi dari file yang sudah kita buat. Berikut ini isi dari file yang bernamakan presentation yang pernah kami buat sebelumnya. Selanjutnya, cal dan cal-y. Perintah cal untuk melihat kalender pada bulan ini, sedangkan perintah cal-y untuk melihat kalender tahun ini. Selanjutnya, mv healing working. mv berfungsi untuk mengubah nama sebuah file. Di sini, nama file healing berubah nama menjadi working pada direktori aktif. Selanjutnya, locate presentation. Locate berfungsi untuk mencari atau menampilkan suatu file path pada direktori aktif maupun direktori lain yang sedang tidak dikunjungi. Berikut ini path pada file yang mengandung kata presentation. Selanjutnya, date. Date berfungsi untuk melihat tanggal dan waktu saat ini. Selanjutnya, cd notes. cd berfungsi untuk pindah atau masuk ke dalam direktori yang diinginkan. Di sini, saya akan masuk ke dalam direktori atau folder notes. Selanjutnya, pwd berfungsi untuk menampilkan path direktori yang sedang aktif atau direktori yang sedang dikunjungi. Berikut ini path direktori pada direktori notes. Selanjutnya, cd dan cd titik-titik. Perintah cd berfungsi untuk berpindah ke parent directory dari direktori aktif, sedangkan perintah cd titik-titik untuk kembali ke direktori sebelumnya dari direktori aktif. Selanjutnya, mv /home /kelompok 4so /notes /home /kelompok 4so /dokumen. Berfungsi untuk memindahkan file atau direktori lama ke direktori baru.
Di sini saya memindahkan direktori notes di direktori /home/kelompok 4SO ke dalam direktori /home/kelompok 4SO/documents dengan nama notes. Selanjutnya, cp/home/kelompok 4SO/presentation/home/kelompok 4SO/document/notes berfungsi untuk menyalin sebuah file atau direktori. Di sini saya menyalin file presentation di direktori home/kelompok 4SO ke dalam direktori /home/kelompok 4SO/document/notes dengan nama file presentation. Selanjutnya, rm meeting -r berfungsi untuk menghapus file atau direktori yang sudah kosong maupun berisi subdirektori atau file. Di sini saya menghapus file meeting dengan opsi -r yaitu recursive remove. Selanjutnya, passwd berfungsi untuk mengganti password pada sistem komputer yang sedang digunakan. Selanjutnya, clear untuk membersihkan isi atau perintah-perintah yang kita jalankan pada terminal. Selanjutnya menginstal software melalui paket manager dan GUI pada Ubuntu 22.04. Berikutnya kita akan menginstal software Pinta melalui package manager. Pertama, masuk ke dalam terminal dengan cara klik kanan pada mouse di bagian desktop, lalu pilih Open in Terminal. Yang kedua, ketikkan pada terminal sudo apt-get install Pinta. Pinta merupakan software atau aplikasi pengedit sederhana seperti crop, memberi warna, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, masukkan password, tekan Y, lalu tekan Enter untuk melanjutkan instalasi. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Aplikasi Pinta sudah terinstall pada sistem. Lalu kita cari aplikasi Pinta dalam menu aplikasi. Dan aplikasi Pinta sudah terinstall. Selanjutnya kita akan menginstal software VLC Media Player. Yang pertama, masuk ke terminal. Yang kedua, ketikkan pada terminal sudo apt-get install VLC. VLC Media Player merupakan software atau aplikasi pemutar media luar biasa yang dapat memutar hampir semua format video dan kodek. Masukkan password. Tekan Y dan Enter untuk melanjutkan instalasi. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Aplikasi VLC Media Player sudah terinstall pada sistem. Lalu kita cari aplikasi VLC Media Player dalam menu aplikasi. Dan aplikasi VLC Media Player sudah terinstall. Berikutnya kita akan menginstal software WhatsApp melalui GUI. Pertama, cari dan buka aplikasi Ubuntu Software. Kemudian cari aplikasi yang ingin diinstal. Di sini saya akan mendownload software WhatsApp. Software ini berguna untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun teman. Pilih aplikasi WhatsApp. Kemudian klik install untuk memulai instalasi. Masukkan password. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Aplikasi WhatsApp sudah terinstall pada sistem. Lalu kita cari aplikasi WhatsApp dalam menu aplikasi. Dan aplikasi WhatsApp sudah terinstall. Selanjutnya kita akan menginstal software Visual Studio Code melalui GUI. Pertama, buka aplikasi Ubuntu Software.
Kemudian cari aplikasi yang ingin diinstal, yaitu VS Code. Software ini berguna untuk membuat dan mengedit source code berbagai bahasa pemrograman, misalnya PHP, Python, HTML, JavaScript, dan lain-lain. Pilih aplikasi VS Code atau Code, kemudian klik install untuk memulai instalasi, masukkan password, tunggu sampai proses instalasi selesai. Aplikasi Visual Studio Code sudah terinstall pada sistem. Lalu kita cari aplikasi Visual Studio Code dalam menu aplikasi. Dan aplikasi Visual Studio Code sudah terinstall. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.